Meskipun itu dikonversi, itu masih terbuat dari sesuatu yang berasal dari data Otsutsuki. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua 100% data Otsutsuki telah didekompresi. Dengan kata lain, kau 100% murni. Kau sudah menjadi Otsutsuki yang lengkap dan sempurna. Akhirnya chapter yang kita tunggu telah rilis. Setelah banyak asumsi dan prediksi, kali ini rasa penasaran kita semua bisa terjawab. Langsung saja, kali ini admin akan mereview manga Boruto chapter 67. Pada sampul awal terlihat Eida bermain dengan rambutnya dan membuat total penggunaan fungsional dari kantong berukuran normal di celana pendeknya. Ketika kamu menatapnya, kamu akan menjadi terpikat dan menjadi korbannya. Di situ juga ditulis caption, ini adalah takdir yang kejam bagi mereka yang berada di bawah belas kasihan karma, apa yang mereka lihat di masa depan mereka. Kemudian masuk intro di halaman kedua bertuliskan, saudaranya sedang mengamuk. Dalam upaya untuk menghentikannya, Kawaki yang memperoleh kekuatan di tangan kanannya menusuk langsung dada Boruto. Boruto masih terbaring tak bergerak dengan luka dada menganga. Naruto segera bergegas ke Boruto, mencoba membangunkannya. Naruto mengangkat Boruto untuk melihat lebih dekat sejauh mana kondisi tubuhnya. Naruto pun tidak menyangka kejadian tersebut akan terjadi. Sementara itu, Kawaki masih mengaktifkan karma dan mata kirinya hanya ada 3 segitiga yang terlihat di bola matanya untuk saat ini, dan ia menatap Naruto dan Boruto. Code masih memegang Shikamaru yang berkeringat dan gugup sebagai sandera. Code kemudian mulai berbicara dengan Eida. Daemon masih tertidur lelap di pangkuannya. Code berkata, ya ampun, aku tidak pernah mengira hal seperti ini bisa terjadi. Eida menjawab, jangan hanya seperti ya ampun, Code, bukankah Boruto Kun adalah pengorbanan hidup yang penting untukmu kan? Apa yang akan kau lakukan jika dia mati di sana seperti itu? Code berkata lagi, tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu sekarang. Ini adalah tindakan dewa kau tahu? Orang itu, Kawaki mendapatkan kembali karmanya. Pasti tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan membunuh Boruto. Eida menjawab, ya, jangan salah paham, tapi aku tidak punya niat untuk mengganggu tujuanmu, oke? Tapi aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu, jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti mencoba menggunakan Kawaki sebagai pengorbanan hidup sebagai pengganti Boruto Kun. Aku tidak akan memaafkanmu karena melakukan hal seperti itu. Code kembali berkata, nah, dengan catatan itu, tidak mungkin aku bisa memberikan jawaban sederhana tentang itu di sini, dan sekarang aku akan segera kembali. Mari kita bertemu dan membicarakannya. Kawaki melotot ke arah Code. Code kemudian melepaskan Shikamaru dari menjadi sandera, menendangnya dari belakang dan menjauh dari dirinya sendiri. Shikamaru mampu mendapatkan pijakannya, ke posisi berlutut. Code dengan bebas jatuh ke belakang, mencoba melarikan diri ke tanda cakar yang disiapkannya. Kawaki kemudian memfokuskan matanya yang aktif dan sekarang dengan 4 segitiga yang terlihat pada sabuk hitamnya Code. Mereka mulai menyusut menjadi 3 garis tipis sub-sentimeter. Code melihat ke belakang dan sangat terkejut. Code jatuh ke tanah, sabuknya terlalu kecil dan sempit untuk digunakan sekarang. Code berkata dalam hatinya, Sukuna Hikona. Sabuk berada pada ukuran di mana tidak mungkin untuk menggunakannya. Mereka menjadi sangat kecil. Kawaki terus berjalan perlahan ke depan dan mendekati Code, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Code menebas tanah lagi untuk membuat 3 sabuk, namun menyusut sekali lagi, jadi tidak bisa untuk digunakan kabur. Code tampaknya sedikit lebih frustrasi sekarang. Kawaki terus mendekatinya dan berkata, sepertinya kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara sombong tentang takdir orang lain, Code. Kawaki menatap tajam ke arah Code dan berkata lagi, tak peduli entitas apa yang mengancam kehidupan Nana Daime. Aku bahkan telah melenyapkan seorang saudara, tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu melarikan diri, terutama bajingan sepertimu. Kawaki berjalan ke depan. Dia mencoba untuk menusuk Code dengan batangan hitam. Namun, Code menghindarinya dengan melompat ke kanan. Code mengubah lengan kanannya menjadi cakar, dan mencoba menggesek Kawaki. Kawaki hanya mengangkat lengan kirinya untuk memblokirnya.
Kawaki segera membalas dengan menggunakan tinju kanannya untuk meninju Code tepat di wajah. Code dikirim terbang kembali sedikit dan mendarat di tanah. Kawaki kemudian mengambil kesempatan menggunakan kaki kanannya untuk menendang perutnya saat dia jatuh. Kali ini, Code dikirim terbang kembali lebih jauh. Code harus menggunakan cakar tangannya untuk menahan dirinya dan berpegang teguh pada tanah untuk stabilitas. Code pun tidak menyangka bahwa ia kini merasa Kawaki bukanlah tandingannya dan situasi semakin memburuk. Kawaki terus berjalan menuju Code. Code sedang berjuang untuk bangkit kembali. Sementara itu, Shikamaru melihat Naruto. Naruto menggendong Boruto yang lemas di lengannya. Shikamaru langsung berlari ke arah mereka dan Naruto berteriak agar Boruto yang tak bernyawa membuka matanya. Shikamaru sekarang melihat lubang di dada Boruto dan Boruto masih belum responsif sama sekali. Shikamaru berkeringat deras saat melihat kondisi Boruto. Shikamaru lalu melingkarkan lengan kirinya di bahu Naruto. Shikamaru berkata, "Naruto, apa kau baik-baik saja? Tahan dirimu." Naruto membalasnya, tanpa mengalihkan pandangannya dari Boruto. "Shikamaru, apa aku bermimpi buruk?" Dalam hati Shikamaru berkata, dia bahkan menonaktifkan mode Senninnya. Kemudian Shikamaru berkata pada Naruto, "Naruto, aku tahu ini situasi yang sulit. Tapi pertempuran belum berakhir." Naruto menjawab, "Ini tidak mungkin terjadi. Tolong beritahu aku bahwa ini tidak mungkin terjadi." Tiba-tiba ada ledakan di tanah tepat di sebelah mereka dari belakang. Code telah melompat ke udara muncul dari awan debu. Kawaki telah melukai lengan kanannya kembali untuk serangan lain. Lengan kiri Code berubah memblokir pukulan itu. Shikamaru hanya terus mengamati pertempuran dari jauh. Shikamaru berkata pada Naruto, "Kawaki sedang menyudutkan Code. Ini akan menjadi gangguan bagi kita jika kita membiarkan dia pergi. Aku akan mendukungmu, dan kita bisa menjatuhkannya sekaligus di sini sekarang juga, Naruto." Terlepas dari desakan Shikamaru, Naruto hanya diam dan terus menatap Boruto. Shikamaru kemudian meledak ke arah Naruto, dan mulai berteriak lebih keras padanya. Naruto terus diam dan tidak melakukan kontak mata dengan Shikamaru. Sementara itu, pertempuran berkecamuk antara Code dan Kawaki. Adegan tiba-tiba bergeser ke mereka di tengah pertempuran. Code didorong kembali, Kawaki masih menguntit Code, maju ke arahnya dengan cara yang mengancam. Kawaki sekarang berjarak lebar tangan dari Code lagi. Code mencoba bangkit dan bangkit setelah menghadapi serangan terakhir Kawaki. Kawaki mengangkat telapak tangan kirinya ke kanan dan mengarahkannya tepat ke wajah Code. Kawaki mengisi energi di tengah telapak tangannya dalam jarak dekat dan berkata, "Kau bilang seseorang ingin bertemu denganku. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang motif mereka. Jika mereka berani dan mencoba menentang Nana Daime, aku juga tidak akan kasihan pada mereka." Code tiba-tiba menarik kembali jubahnya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kanannya, Code mulai menggali tanda cakar yang membelah wajah dan garis rambutnya. Ada 4 segitiga di mata Kawaki. Sebuah ledakan besar melanda medan perang. Naruto masih mencengkeram tubuh Boruto yang tak bernyawa. Shikamaru menguatkan dirinya untuk kejutan dan debu setelahnya. Namun, dia melihat sesuatu di awan yang cerah. Itu tubuh Kawaki yang tampaknya tidak responsif. Seolah-olah dia telah menerima sebagian besar kerusakan dari serangan itu. Shikamaru dan Naruto pun terkejut melihat kejadian tersebut. Kawaki jatuh ke belakang dan berguling di atas kepalanya sendiri saat tubuhnya meluncur di tanah dari dampak ledakan. Dia kemudian akhirnya berbaring telungkup di tanah. Dia tidak membuat satu suara pun. Awan debu mulai mengendap dan Code berjongkok di tanah. Hanya dengan tangan kanannya, Code berhasil menarik Daemon melalui sabuk yang terletak di kepalanya sendiri. Punggung Daemon menghadap ke arah Kawaki. Daemon hanya ditarik sampai pertengahan paha. Dan Daemon ditumpuk tepat di atas kepalanya Code. Code menstabilkan Daemon dengan memegang pinggangnya. Adegan beralih ke Eida, di mana separuh kaki Daemon lainnya menjuntai dari sabuk yang diterapkan pada lengan bajunya. Eida terlihat sangat kesal saat melihat apa yang baru saja terjadi. Mata Daemon sama-sama tidak aktif, meskipun terbuka. Keduanya berwarna terang dan bergaris. Code berkata, "Maaf membangunkanmu Daemon. Tapi kau menyelamatkanku. Itu semua berkat kemampuan refleksimu." Shikamaru melihat ke belakang pada mereka berdua yang bertumpuk. Daemon pun berniat menghancurkan musuh yang sedang melawan Code. Code kemudian perlahan mulai mendorong Daemon kembali ke tempat asalnya.
Eida menangkap Daemon saat dia sepenuhnya berpindah kembali ke pelukannya. Eida berkata pada Code, itu adalah trik egois yang bisa kau lakukan, Code. Setidaknya Kawaki aman, kan? Untuk diketahui, jika sesuatu tidak sengaja terjadi padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Code hanya mendengarkan Eida dengan telapak tangan kanannya terangkat ke telinganya. Code kemudian secara bersamaan mencapai tangan kirinya ke bekas cakar lain di pergelangan tangan kanannya. Sebuah tangan muncul dari bekas cakar tepat di sebelah wajah Kawaki di tanah. Kawaki masih tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Dengan dua jari, Code mengambil denyut nadi Kawaki di arteri karotisnya atau di sisi lehernya. Code berkata, jangan khawatir Eida, pangeranmu masih hidup. Eida menjawab, begitu, itu melegakan, tapi kaulah yang seharusnya lega. Ini tergantung pada jawabanmu. Jika tidak, aku akan mengirim Daemon kembali ke sana untuk membuangmu. Daemon hanya menendang dan bersantai sambil sedikit menyeringai. Code berkata dalam benaknya, sejujurnya, aku tidak suka situasi ini semua, tapi setidaknya aku harus mengakui ini. Aku sama sekali tidak bisa bersaing denganmu, terutama jika aku dalam kondisi seperti sekarang ini Kawaki. Aku harus melepaskan limiter dan buat Amado mengembalikan kekuatan sejatiku. Shikamaru menoleh, tapi Code sudah langsung menghilang menjadi bekas cakar. Naruto menoleh ke samping untuk menatap Shikamaru dari sudut matanya. Dia kemudian melihat Kawaki yang tidak sadar tergeletak di tanah. Di sini perdebatan Naruto dan Shikamaru terjadi. Naruto tidak setuju dengan tindakan yang akan dilakukan pada Kawaki. Naruto menganggap Kawaki tetap keluarganya walaupun telah membunuh Boruto. Karena Naruto lebih tahu tentang keduanya, ia meminta Shikamaru untuk diam. Tiba-tiba, tangan kanan Boruto dengan karma masih menempel di telapak tangannya mulai terangkat. Boruto memukul dada Naruto dengan punggung tangannya. Mata Boruto sudah mulai terbuka dan luka di dadanya sepertinya tertutup. Mata Naruto melebar tak percaya, begitu juga sama dengan Shikamaru. Boruto perlahan mulai duduk dan tanpa bantuan. Boruto berkata, jangan sembarangan menganggap seseorang sudah mati. Tebasa. Air mata mulai menggenang di mata Naruto, kemudian air mata mulai mengalir di pipinya. Naruto langsung menarik Boruto dan memeluknya. Shikamaru pun sangat tidak percaya melihat Boruto yang bisa hidup kembali. Boruto meraih kemeja dan dadanya di mana luka menganga dulu ada pola karma hitam di sana sekarang. Kemudian Boruto bisa duduk sendiri, menggunakan satu tangan untuk menopang dirinya dari belakang. Tiba-tiba awan tipis muncul di depannya. Momoshiki kemudian muncul, berdiri di depan dan menatap Boruto. Boruto sangat terkejut, dan kemudian Momoshiki berkata, jika aku kehilangan wadah, jiwaku akan benar-benar lenyap dalam sekejap. Seperti yang terjadi pada Ishiki. Wadah secara bersamaan berfungsi sebagai wadah bagi jiwa juga. Itu adalah jangkar yang mengamankan jiwa ke dunia ini. Aku tidak bisa kehilangan satu-satunya wadahku yang berharga. Ini demi diriku sendiri. Boruto mencengkeram dadanya lagi, tenggelam dalam pikirannya. Ia berkata, lukanya sudah ditutup. Bagaimana ini bisa? Batas halaman sekarang mulai bertransisi menjadi warna gelap, untuk menunjukkan urutan kilas balik. Kita sekarang melihat pemandangan Boruto yang sebelumnya mati dari atas. Momoshiki berkata, sebagian dari jantung dan paru-parumu hancur. Dan selain itu, kau kehilangan banyak darah. Jadi tentu saja, kau akan mati. Itu jika aku meninggalkanmu seperti itu. Momoshiki telah bermanifestasi tepat di belakang mereka pada saat itu. Momoshiki telah mengaktifkan kedua Byakugan di matanya, dan mengangkat telapak tangan kanannya yang tertanam Rinnegan. Sepertinya Momoshiki bisa memanipulasi pola karma untuk berkembang dan mengarahkannya ke luka dada Boruto secara langsung untuk menutupnya. Momoshiki melanjutkan perkataannya, jadi aku menghidupkan kembali bajingan sepertimu menggunakan sebagian dari karma. Boruto pun masih belum mengerti dengan ucapan Momoshiki. Sekarang kita melihat visual piramida persegi karma runtuh. Momoshiki menjelaskan, dasar bajingan, seperti yang sudah kau tahu, karma terbuat dari semua komponenku yang telah dikompresi dan didigitalkan. Dataku telah dikompresi dan diintegrasikan ke dalam tubuhmu pada titik ini 82% selesai. Jika 18% yang tersisa benar-benar terdekompresi, aku akan mencapai reinkarnasiku. Jadi itu membuatku frustrasi. Jika wadahnya itu sendiri hancur, maka semuanya akan sia-sia. Jadi dengan enggan dan karena kebutuhan, aku mengubah sisa 18% itu menjadi data sialanmu.
Lalu aku membuat jaringan seluler baru untuk menggantikan apa yang telah hilang. Kita melihat pola sudut baru dari karma yang meluas ke area dada Boruto. Boruto berkata, jadi singkatnya adalah kau menggunakan komponen yang seharusnya untuk tubuhmu sendiri. Begitulah cara saya dihidupkan kembali? Momoshiki menjawab, itu benar, karena bajingan sepertimu merebut kembali 18% itu. Sayangnya, itu berarti aku tidak dapat mencapai reinkarnasiku. Boruto berkata lagi, begitu. Tapi kalau begitu, aku menang. Jadi aku mencegahmu dari reinkarnasi, Tebasa. Momoshiki menjawab, jangan terlalu egois dasar bocah sialan. Aku berusaha keras untuk melakukan percakapan ini denganmu. Jadi aku bisa memperingatkan bajingan sepertimu. Meskipun itu dikonversi, itu masih terbuat dari sesuatu yang berasal dari data Otsutsuki. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua 100% data Otsutsuki telah didekompresi. Dengan kata lain, kau 100% murni. Kau sudah menjadi Otsutsuki yang lengkap dan sempurna. Jadi ini hanya bisa berarti satu hal, kau sudah matang menjadi pengorbanan hidup bagi Jubi. Bahkan Code mungkin tahu tentang ini. Boruto berkata lagi, jadi, kau mencoba memberitahuku bahwa tidak aneh jika aku berubah menjadi makanan hewan peliharaan untuk monster itu kapan saja. Maksudku, jika itu akan menyelamatkanku dari masalah memburu bajingan itu akan lebih mudah. Momoshiki menjawab, kau anak nakal yang riang. Tapi ingatlah ini, kebangkitan seperti yang baru saja terjadi padamu tidak akan pernah terjadi lagi. Saat kau mati, itu akan berakhir untukmu. Di situ Boruto mengatakan pada Momoshiki tentang kejadian sebelumnya yang mengatakan bahwa ia akan mengambil semuanya dari Boruto, dan mungkin ini yang dia maksudkan. Momoshiki hanya tertawa mendengar perkataan Boruto. Boruto melihat ke arah Momoshiki, sedikit lebih takut dari sebelumnya. Adegan beralih ke Eida yang bersandar di meja dan Code sekarang bersamanya. Eida berkata pada Code, Amado dilindungi tepat di pusat Konoha, kau tahu. Tapi tidak ada sabukmu di dalam desa. Jadi bagaimana kau berencana untuk lebih dekat dengannya? Kemudian Code menjawab, tidak akan menjadi masalah. Aku sudah membuat beberapa persiapan. Kemudian di halaman terakhir bertuliskan teks preview untuk chapter 68 yaitu, mereka telah mengakhiri pertempuran hidup atau mati mereka. Di samping beberapa tanda bencana yang akan datang berikutnya, kisah mereka adalah pertarungan untuk memulai beberapa perkembangan baru. Itulah tadi, pembahasan mengenai manga Boruto chapter 67. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.